Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat, baik, bisa menjalankan ibadah puasa. Miss Nita gimana? Alhamdulillah, saya juga kabarnya baik juga Bapak. Iya. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Bapak mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin Bapak. Ya, tapi sebelumnya berkenan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu Bapak. Iya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sujirman, selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 14 Kota Bekasi definitifnya, dan kebetulan saat ini merangkap menjadi PLT Kepala Sekolah SMP Negeri 22 Kota Bekasi. Kebetulan Miss Nita ini adalah keluarga besar dari SMP Negeri 22. Iya, terima kasih Bapak atas perkenalannya. Kita langsung masuk ke sesi wawancara ya Bapak ya. Siap, Ya, untuk pertanyaan pertamanya, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya, kasus ini memang banyak terjadi ya, khususnya ini dalam rangka satu penanganan anak-anak. Di satu sisi anak ini memang melakukan suatu pelanggaran yang secara aturan memang ini mendapat sanksi, katakan pelanggaran yang sangat berat dalam aturan tata tertib yang dibuat oleh kami tim bersama. Itu mengatakan bahwa sanksi pelanggaran sangat berat adalah dikeluarkan. Namun demikian, saya sebagai pimpinan melihat mereka, kenapa mereka sampai berbuat seperti itu. Mungkin karena ada kasus latar belakang keluarga. Ini yang utama, kasus latar belakang keluarga, sehingga dia melakukan seperti itu. Kemudian pertimbangan berikutnya, contohnya anak ini harus menuntaskan wajib belajar 9 tahun atau bahkan sampai SMA gitu kan. Jadi kalau kita ambil keputusan langsung dikeluarkan, ini secara hati nurani kami tidak tega, dan tugas kami kan juga memang membina anak-anak. Dan saya tekankan ke teman-teman, tugas paling berat ini adalah mengantarkan anak-anak menjadi anak-anak yang baik. Kalau hanya sekedar mengajar mungkin oke lah. Disinilah ini terjadi perang batin. Tapi saya untuk mengambil keputusan itu saya tidak sendiri, mesti saya kumpulkan dulu tim yang saya anggap sebagai tim. Saya kumpulkan, minta pendapat, ditimbang mana keuntungan buat sekolah dan mana kerugiannya ataupun permasalahannya. Jadi tidak segampang itu untuk mengambil keputusan, tapi kecuali memang dia sudah diberi kesempatan kemudian masih mengulang lagi, kami tegas untuk menerapkan aturan itu gitu. Nah itu jadi intinya mungkin saya kalau ada kasus berat mesti melibatkan tim gitu. Jadi untuk kasus itu lebih membicarakan terlebih dahulu kepada tim ya Bapak ya, sebelum mengambil keputusan ya Bapak. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Kita menuju pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi gimana ulang Bu? Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya ini juga sangat susah juga itu. Tapi pada dasarnya apalagi kepala sekolah ini boleh katakan sebagai public figure juga gitu. Kalau kami sih pada dasarnya kalau memang sudah ada aturan, ya ngikutin aturan gitu.
umpama nih, maaf banget, contoh-contoh kasus di sekolah ya yang kayak gitu, umpama di PPDB lah gitu kan. Di PPDB ini kan sudah ada aturannya. Kalau online siapapun nggak akan bisa melenceng dari aturan gitu, pasti karena semua orang tentu. Tapi di sisi lain umpama kebetulan di Kota Bekasi ini kasusnya kan PPDB setelah online murni ini ada tahap kedua lah. Inilah kalau sekolah luar biasa itu. Di sisi lain memang boleh ada kata penambahan, tapi aturannya tidak jelas di situ. Yang seperti apa sih yang diterima gitu? Kalau memang dia umpama contoh lah, ada orang yang tidak mampu betul-betul melihat, dia datang dengan kondisi yang mungkin memang perlu dibantu ya, biasanya yang seperti itu kami utamakan gitu. Artinya orang-orang yang memang perlu harus dibantu kita bantu. Tapi di sisi lain kalau kebetulan di tahap kedua itu aturannya tidak pernah jelas untuk PPDB gitu, tapi saya mengutamakan adalah orang-orang yang memang betul-betul perlu dibantu mungkin gitu. Berarti dalam mengambil keputusan Bapak menjalankan dari segi prioritas yang mana didahulukan gitu ya Bapak? Iya, betul. Jadi iya. Terima kasih Bapak. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan ketika mengambil suatu keputusan? Tentunya kami dalam menentukan keputusan ini kami identifikasi dulu. Kita lihat persoalannya apa, kita identifikasi. Kemudian kalau saya memutuskan A, keuntungannya bagaimana, kelebihannya bagaimana gitu. Jadi memang ini terutama keputusan yang menyangkut apa ya, semua, jadi membawa nama baik semuanya. Jadi hati-hati betul kalau yang seperti itu. Tapi ini sebuah contoh gitu ya. Saya pernah menonaktifkan wali kelas gitu, karena wali kelas sudah beberapa kali diberikan apa ya, semacam pembinaan ataupun arahan ataupun sharing, ini nggak berubah begitu. Setelah gitu, ternyata ini kalau saya terusin nanti akan menjadi apa ya, mencemarkan nama baik nih, nama baik sekolah gitu. Jadi lebih baik saya off-kan dulu gitu, biar yang punya masalah juga, artinya memang kepala sekolah tegas gitu. Kalau nggak bener ya diberi sanksi gitu. Kalau seperti itu artinya rasa tumbuh kepercayaan pihak masyarakat kepada sekolah jadi ada. Jadi itulah artinya, kalau menurut saya identifikasi dulu kurang lebihnya bagaimana gitulah, mungkin itu. Ya, jadi langkah pertama dalam identifikasi kasusnya seperti apa, nanti baru diambil keputusan. Mengambil solusi pemecahan masalahnya gitu kan ya. Pemecahan masalahnya. Iya. Oke, baik Bapak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Ini sih dasarnya tentu aturan. Aturan, contoh begini nih, ada anak ini sudah melakukan pelanggaran beberapa kali, sudah ada pembinaan dan sebagainya. Contoh, ada anak yang malas banget di sekolah, ternyata begitu diselidik-selidiki, ternyata malasnya itu ada kaitannya dengan dukungan orang tua gitu. Karena memang kondisi orang tua sangat membutuhkan anak itu untuk di rumah,
untuk jagain adik, karena umpamanya mereka single parent gitu kan, orang tuanya bekerja, punya adik dan sebagainya. Nah, ini sih kita ngambil jalan tengahnya, tapi bahwa saya sarankan kepada orang tua, tapi anak kan haknya adalah untuk belajar, atau kewajibannya untuk belajarnya harus terpenuhi, karena andaikan kehadirannya tidak menyesal nanti bisa tidak naik gitu ya. Dari situlah akhirnya orang tua menyadari, sehingga aturan yang ada di sekolah mereka ngikutin gitu. Jadi ada sebuah pendekatan dulu, penjelasan lah, tidak gitu. Berarti kembali lagi ke aturan atau regulasi ya Bapak ya. Betul. Keputusan ya Bapak ya. Iya, karena kalau sampai ngancam itu, nanti jika suatu saat ada kasus yang sama, kemudian kita ngambil tidak sama lah, ini kok beda Bapak putusannya, nah atau Bapak berarti nggak konsisten gitu lah. Itu ya, itu saya sangat khawatir, terutama dengan teman-teman kalau dibalikin seperti itu tuh, pada beban moral buat pimpinan tentunya gitu. Selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya Bu, apa ulang Bu? Hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang selama ini Bapak hadapi. Tantangannya adalah kalau menurut saya ini apa ya? Rasa saya mungkin perasaan agak halus dan sebagainya, gimana ya? Ini contoh akhir-akhir ini saya mohon maaf ya, anak boleh katakan sampai keluar karena sebetulnya sudah saya berikan apa ya, keringanan, pengarahan, bimbingan dan sebagainya, tapi ujung-ujungnya anak keluar karena sama saya mungkin akan diberikan kesempatan lagi, saya berpikir bahwa manusia itu bisa berubah gitu, tapi ternyata tidak semudah itu, karena memang latar belakang di orang tua, kembali lagi nih, latar belakang orang tua, dan yang jadi persoalan akhirnya saya sesuai dengan aturan lagi, bahwa saya kembali, mereka itu juga angkat tangan gitu, kalau di mana saya pasrah Pak dengan kondisi anak seperti ini gitu. Wah, itu dilematis banget nih buat kami untuk menentukan. Sementara anak itu kasihan. Kasus di sini pernah terjadi dan terbawa kemarin di ada anak yang keluar di SMP 22. Terus anak itu, mohon maaf, apa ya? Saya lihat secara paras mereka cantik gitu. Terus sampai sekarang mereka nggak sekolah. Sayang masa depannya. Sayang banget. Terus sekarang anak-anak yang, mohon maaf, dengan perkembangan medsos yang luar biasa, cari duit gampang banget. Saya khawatirnya ke sana gitu. Tapi kalau orang tua sudah angkat tangan, bagaimana kita hanya sekedar dititipin untuk membina anak, orang tua saja nggak sanggup, apalagi kita gitu. Itu pun tetap kalau saya kembalikan kepada tim yang pokoknya sangat berat berkaitan dengan masa depan anak dan sebagainya, itu tim lah, bersama tim mengambil keputusan gitu. Pengen saya ya anak itu bisa berubah, itu menjadi sebuah apa ya, pengalaman, kemudian apa ya, istilahnya kebanggaan kita lah. Anak yang tadinya mau keluar sampai nggak jadi keluar dan menjadi anak bener, wah itu udah luar biasa buat guru, rasa bangganya. Dan mungkin di mata apa ya, orang tua, mata masyarakat, ataupun mungkin pertanggungjawaban kita sebagai guru kepada Allah sangat mulia, artinya mengantarkan anak yang harusnya keluar dan mungkin akan menjadi sebuah korban kekerasan baik di lingkungan ataupun era digital seperti ini, tapi dia bisa berhasil. Itu yang saya harap. Tapi biasanya tuh
luar biasa deh, beban perasaan lah yang Ini seperti itu. ada uji intuisi ya Bapak ya, Iya. perasaan yang terbawa ya Bapak ya. Begitu. Kasus Kalau kasus sama ya. teman-teman mungkin nggak terlalu inilah ya. Iya. Ini biasanya kasus mendidik anak yang memang sangat berat. Iya. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu atau waktu untuk memutuskan permasalahan tertentu Bapak? Apa penyelesaiannya langsung diselesaikan pada saat itu juga atau ada jadwal-jadwal tertentu yang Bapak buat? Kalau jadwal mungkin tidak ya, tapi tentunya nggak mungkin juga saya mengambil keputusan apalagi yang berat terus langsung gitu, kecuali memang hal itu urgent, memang harus cepatnya ya cepat, tapi biasanya memang tadi perlu dipikir dulu, cari langkah-langkah yang terbaiknya dulu gitu, baru nanti kalau sudah menemukan kira-kira oh ini kayaknya lebih baik cepatnya, kemudian identifikasi, baru kita menentukan waktu gitu. Jadi nggak kecuali memang yang memang harus diambil saat itu ya saat itu, tapi kalau masih bisa ditunda sedikit bisa cari waktu yang tepat. Iya, berarti disesuaikan dengan kasus yang dihadapi ya Bapak. Betul. Seperti apa ya? Iya betul. Lalu apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak untuk membantu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Apakah ada yang membantu Ya, atau itu. ada faktor-faktor? Kalau saya sedikit demokratis karena takut pengalaman, karena orang kan mempunyai karakter yang berbeda-beda satu sama lain. Jangankan memutuskan sebuah masalah, kita ngomong 1-2 kata saja dengan gaya yang berbeda artinya berbeda gitu, apalagi dalam sebuah mengambil keputusan. Nah, kasus pernah saya alami, dan ini memang tidak mungkin bahwa kepala sekolah karena kepemimpinan itu bukan sebagai alat pemuas, dimanapun itu ada pro dan kontra. Nah, itu menjadi cara saya berpijak. Yang penting saya mengambil keputusan ini artinya banyak positifnya dan tentunya banyak yang mendukung. Kalau 1-2 yang nggak setuju itu hal sangat wajar sekali gitu. Tentunya karena saya punya tim, saya punya teamwork gitu. Biasanya yang sulit-sulit itu memang saya bawa ke tim gitu. Jadi nanti sebuah keputusan itu di dalam tim mungkin ada beda pendapat, baru saya harus mengambil keputusan dengan tegas gitu. Tapi tetap saya bawa ke flow dulu. Iya, berarti artinya dibantu dengan tim Bapak terlebih dahulu. Betul. Nanti kalau memang ada keputusan diambil sendiri, berarti Bapak yang memutuskan mana yang lebih baik ya Bapak. Iya, ya, menurut kami gitu kan, tentunya tadi karena orang berbeda-beda. Iya. Alam 40, isinya 40 gitu kan. Jadi kami kepala sekolah harus berani mengambil keputusan. Artinya tentunya itu harus pimpinan itu wajib mengambil keputusan. Masalah salah dan benar itu manusiawi. Andaikan salah, keputusannya ya bisa dirubah gitu loh. Tapi daripada kami tidak mengambil keputusan, limpah serahkan semua, di voting dan sebagainya, tapi kami tetap berani mengambil keputusan yang jelas. Tetap harus ambil keputusan yang tepat. Iya, yang tepat. Berharap tepat. Berharap tepat. Iya. Dan selanjutnya Bapak yang terakhir, dari semua yang sudah Bapak sampaikan, kira-kira apa pembelajaran yang Bapak bisa ambil dari pengalaman mengambil keputusan selama ini Bapak? Jadi kalau pemimpin, kalau tadi saya sampaikan harus berani mengambil keputusan. Tadi kalau keputusan itu kurang pas, ya sebagai pembelajaran pengalaman buat kita, dan itu manusiawi sifatnya, jadi bisa berubah. Tapi ya jangan sering-sering mengambil keputusan kemudian dirubah, nanti dikira plan gitu. Lebih baik ambil keputusan daripada tidak membingungkan teman-teman. Tapi pasti memang sebuah masalah harus diberi sebuah keputusan gitu. Jadi harus berani, cuma berhati-hati
tadi diidentifikasi dulu lah, ditimbang dulu keputusannya ini kira-kira banyak kebaikannya atau banyak menguntungkan atau tidak gitu mungkin. Jadi seperti yang Bapak sampaikan, ketika kita mengambil keputusan kita analisis kembali apakah keputusan tersebut lebih banyak menguntungkan untuk orang lain atau tidak ya Bapak. Iya. Jadi lebih dipelajari lebih dalam lagi sebelum mengambil keputusan ya Bapak. Ini contoh pengalamannya luar biasa. Saya pengennya sekolah itu kan tertib ya, rapi gitu, parkir tertata rapi, tidak mengganggu lapangan dan sebagainya. Saya dan dalam anggaran tidak mungkin itu saya membuat parkir mobil, parkir motor berbarengan karena dananya cukup lumayan. Jadi pelan-pelan harus yang atas satu dulu. Begitu saya buat mobil dulu, kenapa saya ngambil parkir mobil dulu? Karena kalau mobil itu parkirnya kesannya apa? Parkir di lapangan tuh jadi mengganggu banget lah. Ganggu pemandangan, ganggu pemanfaatan lapangan buat anak main bola, main olahraga juga sangat terganggu. Saya utamakan mobil, ternyata begitu. Padahal sudah saya sampaikan nanti setelah mobil tahun besok ganti motor gitu kan. Tapi ada aja provokator, siapa saja yang datang duluan silakan masuk parkir itu. Lah itu namanya bukan aja. Ini contoh gitu. Tapi dengan tegas tetap saya carikan alternatif parkir motor dulu. Kalau mereka masih tidak mau ya tadi karena kita bukan alat pemas. Tapi begitu sekarang sudah tertata rapi, parkir motor sudah terbuat ya, sehingga sekolah kelihatan bersih, rapi, indah lah gitu. Orang baru berpikir oh iya betul ya, artinya memang tujuannya baik gitu. Itu wajar lah kalau jadi. Sekali lagi mohon maaf, jangan berkecil hati nanti ngambil keputusan. Ada yang tidak suka itu pasti. Di dunia ini hanya dua, ada suka dan tidak. Ada pro dan kontra. Nah, presiden juga lihatin aja kondisi seperti ini kan. Gitu. Nah, nanti kalau saya lihat kata Mami bahasa apa ya di TikTok itu, tinggal nanti tunggu sejarahnya. Setelah kita lepas baru tahu setelah itu bagaimana gitu, baru mereka akan menilai pimpinan itu gitu. Nah, ini jadi pemimpin itu yang saya mohon maaf, saya kan baru 2 tempat ya. Ini saya merasa berharga, merasa senang karena yang lama pun masih menghargai saya dan masih mengangenin kita gitu. Wah, kalau kata ibarat kayak di presiden, enak zamanku dulu tapi gitu. Jadi dikenang lah. Itu memang yang penting kita dalam mengutamakan kepentingan umum dulu lah gitu saja. Jadi ngambil keputusan itu jangan takut disukai atau tidak disukai, yang pasti nanti dilihat bagaimana ke depannya seperti apa ya. Betul. Makanya kemarin saya contohnya di tim kesiswaan saya bilang kalau saya siap untuk ditegak dan melangkah dengan tegap, saya bilang gitu. Yang penting tujuan kita adalah untuk sekolah. Saya bilang gitu kan, untuk kemajuan sekolah. Udah harus didukung. Kalau nggak didukung nanti malah jadi problem. Repot. Jadi pokoknya mari siswaan tim kita harus berdiri tegak, siap melangkah. Dilematis banyak apa orang pengen mau maju itu mesti banyak tantangan, ada yang nggak suka dan sebagainya. Itu pasti ya. Yang penting selama kita positif, berpikirnya positif untuk kemajuan anak, kemajuan sekolah, kita harus maju terus. Maju terus. Gitu. Iya. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktunya. Kita sudah menjalani proses wawancara pada pagi hari ini. Terima kasih banyak waktunya dan jawaban-jawaban atas wawancaranya. Mudah-mudahan bisa jadi pembelajaran untuk saya ke depannya. Amin. Sebagai guru pengganti. Siap. Tentunya mau gantiin posisi saya nanti gitu. Nanti sebagai partner gitu. Terima kasih Bapak. Ya, Bisnita, terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tanti. Waalaikumsalam, Miss Nita. Iya, gimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Miss Nita sehat ya kan? Alhamdulillah. Sehat juga Ibu. Iya. Untuk hari ini saya mau mewawancarain Ibu mengenai nilai-nilai atau prinsip dalam pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan.
Namun sebelumnya itu berkenan Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, Ibu. Oh, baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tati Katika, saya Kepala SMK Negeri 13 Kota Bekasi. Iya, terima kasih Bu untuk perkenalannya. Kita langsung ke sesi wawancara ya Bu ya. Baik. Di sini ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan sebagai wawancara pada pagi hari ini. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dalam mengidentifikasi kasus-kasus ini tentu saja saya tidak secara langsung ya. Ya. Nah, jadi berdasarkan laporan dari guru-guru, Ya. wali kelas, kemudian guru BK, itu khususnya untuk kasus-kasus siswa. Nah, kalaupun ada kasus mungkin guru atau karyawan kan pasti ada aja. Ya. Itu biasanya saya laporan, selain memang saya lihat misalkan saya juga laporan dari rekan-rekan. Dari rekan-rekan. Oh, jadi untuk mengidentifikasinya berdasarkan Iya. laporan-laporan ya Ibu ya, dari kalau siswa, dari BK atau wali Iya. kelasnya, sedangkan kalau dari gurunya Ibu melihat secara langsung kasusnya. Baik Ibu, terima kasih. Berikutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, itu mungkin kasus yang kayak buah si malakama ya. Iya. Pasti ada yang sering menurut saya itu. Dan dalam mengambil keputusan tentu saja kita harus berpikir sebijak mungkin dengan nilai-nilai yang ada, merefleksikannya sebelum kita memutuskan mengeluarkan keputusan itu. Tentu saja kita harus berpikir banyak manfaatnya atau banyak kerugiannya gitu ya. Kemudian kita juga harus merujuk sesuai aturan atau tidak sih, gitu. Kemudian dari pengalaman kasus-kasus seperti ini endingnya seperti apa, kan pasti ada pengalaman sebelumnya ya. Dan terakhir tentu saja kita juga harus punya rasa empati terhadap orang-orang berkasus, tidak harus serta-merta pakai emosi kan. Kita harus punya rasa kemanusiaan, kasih sayang, toleransi juga, tanggung jawab kita sebagai pendidik, mungkin itu juga menghargai dia sebagai manusia. Iya, betul. Berarti Ibu melihat banyak faktor-faktor ya Bu ya yang Betul. mengambil keputusan tersebut. Berikutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kalau dilihat langkahnya mungkin sebenarnya simpel ya. Yang pertama itu tuh kita harus berpikir basis nilai akhirnya, yaitu manfaatnya ada nggak sih, gitu. Kerugiannya ada nggak buat lembaga. Kemudian aturan, sesuaikan dengan aturan yang berlaku di sini, aturan juga yang berlaku secara keseluruhan umum, ini secara nasional gitu ya. Yang ketiganya berbasis harus rasa peduli kita. Itu mungkin yang terakhir, justru itu yang menentukan menurut saya ya. Yang terakhir rasa peduli kita itu sebagai manusia itu yang bisa menyentuh mereka justru. Ya, berarti langkah-langkahnya ke aturan dulu, lalu baru ke rasa peduli dan kasih sayang ya. Kalau kita sebutnya sebagai care based thinking jadi lebih ke rasa pedulinya, bagaimana nanti akhirnya seperti apa. Baik Ibu, berikutnya hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, menurut saya yang paling efektif ketika kita benar-benar mau mengambil keputusan itu ketika mungkin di langkah terakhir kita berbicara dengan orang yang bersangkutan. Dan ketika kita berbicara dengan orang bersangkutan, kita kasih pemahaman bahwa aturannya itu seperti ini, dia harus paham. Kalau misalkan kasusnya itu ada di guru atau karyawan, kita sih cukup memanggil orang bersangkutan ya, berbicara ini aturannya seperti ini. Tapi kalau kasusnya itu ternyata siswa, tentu saja harus ada orang tuanya, gitu ya. Harus ada orang tuanya, kita harus berbicara dengan anaknya, tapi ada orang tuanya juga, diskusi dengan orang tuanya juga, dan mereka itu harus paham bahwa aturan itu seperti ini. Jadi membantu itu kembali ke aturan yang beliau mengambil keputusannya. Lalu berikutnya Ibu, hal-hal apa
apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau tantangannya dalam mengambil keputusan itu bagaimana kita bisa mempertimbangkan keputusan itu dirasa adil, gitu. Adil nggak buat mereka, adil nggak buat kita, dan adil nggak buat teman-teman semua, gitu. Dengan meminimalisir ada rasa orang-orang tertentu yang mungkin merasa terzolimi, gitu ya, merasa tidak suka, gitu. Itu juga ya meskipun akhirnya tidak ada yang adil 100% ya, tapi mempertimbangkan untuk rasa keadilan itu yang menurut saya itu tantangan tersendiri, gitu ya. Berarti keadilan ya Bu ya. Iya. Bagaimana tersebut merasa lebih adil untuk semuanya. Iya. Jadi lebih ke justice ya Iya. Bu ya. Berikutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu mengambil langsung menyelesaikan keputusan tersebut di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kalau untuk memiliki jadwal tertentu tidak ya. Terus kalau ada kasus itu tidak bisa menurut saya kita langsung membuat keputusan di saat itu juga, di tempat itu juga. Karena saya yakin kalau ketika kejadian itu pasti banyak yang masih ya. Itu yang pertama. Kita harus mengambil jeda beberapa waktu, mungkin beberapa hari, gitu. Sehingga kita bisa cooling down, semuanya sudah tidak beremosi lagi, bisa berpikir jernih, dan kita harus membicarakannya dengan semua. Nah, sambil kita mempersiapkan untuk mengambil keputusan itu, tentu saja saya harus sharing dengan teman-teman, gitu. Bagaimana pendapat teman-teman? Nah, sesudah kita sharing dengan teman-teman, nah baru kita memanggil lagi orang bermasalah itu kalau sesuai dengan kemampuannya, lalu di situ kita mengambil keputusan. Ya. Jadi sebelum mengambil keputusan itu ada jeda waktu terlebih dahulu ya Bu ya, untuk mempertimbangkan keputusan yang seperti apa. Betul. Jadi nggak secara langsung tapi cooling down dulu. Iya, iya. Ada jeda waktu untuk berpikir Iya, kedepannya betul. seperti apa. Berikutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema itu? Yang sangat mempengaruhi saya dalam mengambil keputusan itu teman-teman semua menurut saya, teman-teman guru semua sangat mempengaruhi karena mereka itu yang beri masukan-masukan untuk kita pertimbangkan. Atau maksudnya tidak ada secara khusus orang-orang tertentu sih, tapi menurut saya teman semua itu sangat berpengaruh dalam mengambil keputusan. Berarti keputusan itu juga kembali kepada guru-guru, Betul. atau juga kepada tim ya Bu ya, Iya. ada tim yang membantu ya Bu ya dalam mengambil keputusan. Jadi nggak serta-merta kita mengambil keputusan secara sendiri. Betul, Ya. betul. Terima kasih Bu. Yang selanjutnya pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman selama Ibu mengambil keputusan dilema etika? Ya, mungkin pengalaman pasti banyak sih ya. Cuman ada beberapa pengalaman mungkin yang bisa diambil oleh kita itu ketika kita mau mengambil keputusan yang berdilema. Nah, tentu saja saya lebih terkesannya justru ketika kita membuat keputusan dan menyampaikannya itu dengan hati, gitu ya, dengan hati, dengan perasaan sebagai manusia, bagaimana orang yang bermasalah itu kita dimanusiakan, itu yang lebih mengena justru, gitu ya, lebih mengena bagi mereka, lebih enak juga bagi kita, gitu. Jadi tidak secara langsung ini aturannya seperti ini, tapi dikemas dalam kita juga punya rasa nih, gitu. Jadi, itu sih yang kesannya. Setiap masalah pasti punya hikmahnya ya, punya hikmah masing-masing, dan saya kayaknya setiap masalah juga pasti ada keputusan yang kita pertimbangkan di dalam hati dengan rasa, ya. Berarti diambil juga menggunakan perasaan. Betul. Ya. Tidak sebentar kita harus dengan aturan, tapi juga dengan perasaan. Iya. Ya, berarti di sini Ibu sudah menjalankan prinsip-prinsip pengambilan keputusan ya Bu ya. Tadi ada care based thinking, ada juga kembali ke role based thinking juga. Jadi udah berjalan sesuai dengan
prinsip dan paradigma serta konsep-konsep dalam pengambilan keputusan. Ya Ibu, demikian wawancara dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan wawancara ini Miss Nita. ya bisa bermanfaat juga untuk saya ke depannya. Amin. Amin. Terima kasih Bu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.